Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kelas 8A di pembelajaran bahasa Indonesia. Masih di bab teks persuasif. Mohon maaf ya, kameranya gelap sekali karena ya lightningnya tidak dipasang. Nah ini dia, Bapak akan tunjukkan ya. Ini dia contoh teks persuasif yang dulu sudah pernah dibuat oleh kakak kelas kalian ya. Ini sudah pernah dibuat oleh kakak kelas kalian yang sekarang jadi kelas 9. Di sini ada contoh teks persuasif tentang narkoba di kalangan remaja. Nah, di sini biasanya kalau di teks persuasif biasanya dijelasin dulu nih. Kalau kamu mau menjelaskan dari judul ya. Nih, misalkan narkoba, kamu harus cari pengertiannya dulu narkoba itu apa. Terus remaja itu siapa saja nih ya. Bahwa narkotika adalah bla 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 bla. Nih baru dijelasin obat-obatannya seperti apa yang dilarang yang termasuk ke dalam narkoba itu. Lalu nanti saya jelaskan strukturnya ada apa aja, yaitu pengenalan isu. Nah, di sini sudah dikenalkan kenapa narkoba itu bisa menyebar, siapa pertamanya, di situ dijelaskan. Lalu di sini mulai ada persuasif atau ajakan, bujukan, rayuannya supaya kita terhindar dari yang namanya narkoba. Yuk kita kembali lagi menjelaskan ke PowerPoint-nya. Ya, ini sudah terbuka ya PowerPoint-nya. Kita akan mempelajari struktur dan kebahasaan pada teks persuasi. Tadi udah dilihatin contohnya. Tapi yang sebelum pengenalan isu itu biasanya diusahakan ada pengertiannya dulu. Misalkan kamu mau menjelaskan tentang bahaya rokok atau ya, berarti kalian harus menjelaskan dulu rokoknya apa, rokok itu apa, seperti apa bentuknya, walaupun mungkin sudah tidak asing lagi, tapi itu harus. Atau bahaya vape ya. Kalau sekarang tuh banyak vape untuk anak sekolah atau pelajar gitu ya. Bahaya vape itu apa, terus pelajar itu apa, dari umur berapa sampai berapa dan sebagainya. Jadi harus ada pengertiannya dulu supaya jelas. Lalu di sini ada pengenalan isu ya. Paragraf selanjutnya yang seperti tadi ada pengenalan isu dulu, pengantar atau penyampaian tentang masalah yang menjadi dasar tulisan atau pembicaraannya itu ya. Tadi kan bilang kalau bahaya vape berarti kita cari dulu, kenalkan dulu kenapa bisa bahaya dan lain sebagainya, jelasin bahayanya itu apa aja, bisa kena penyakit apa aja, itu namanya pengenalan isu. Lalu di sini rangkaian argumen kenapa bisa terjadi misalkan jadi kanker gitu ya, belum lagi bisa bahkan PEP itu karena kita sembunyi-sembunyi misalkan ya dari orang tua, malah kita jadi nggak deket sama orang tua. Nah ini kita mulai berargumen, tapi selalu ingat kalau kita berargumen itu harus disertai fakta gitu ya, jangan cuma berandai-andai gitu ya. Fakta di lapangannya apa, contohnya sebutin sama kalian supaya pembaca tuh yakin, oh iya bener ya kayak gini. Bahkan kita tuh kalah sama berita-berita hoax gitu ya. Hoax tuh jago gitu ya bikin fakta, padahal ya hoax gitu, kita tuh percaya-percaya aja. Nah itu tuh persuasif juga gitu, mempengaruhi kita supaya melakukan apa yang ditulis gitu ya. Misalkan cara menumbuhkan jenggot dengan jahe itu padahal hoax gitu, tapi kita percaya, ada aja yang nyobain, oh iya bener ya, padahal sugesti doang ya, memang jenggot tumbuh setiap 3 hari sekali atau kumis 3 hari sekali. Ya itu dia namanya persuasif, sangat membujuk dan merayu. Selanjutnya ada ini di sini mulai ada ajakannya ya, mulai atau ada persuasifnya gitu ya. Di sini ada persuasifnya, kenapa kita harus berhenti atau menghindari vape. Nah, di sini dijelasin sama kalian ajakan-ajakannya, terus cara menghindarinya mungkin banyak aktivitas gitu ya, bergaul dengan teman-teman yang betul gitu ya. Bisa aja seperti itu. Di sini tulisannya kehadiran argumen berfungsi untuk ya supaya tadi argumen-argumen tadi kamu arahin ke sini ajakannya, akhirnya hindari vape supaya lebih dekat dengan orang tua. Jadi dibalikin gitu ya, dari argumen-argumen negatif tadi diajakan kita mulai ke positifkan gitu, dibalikan. Ya ini ada penegasan kembali, biasanya bisa aja demikianlah penjelasan mengenai bahaya vape, maka dari itu bla 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 bla. Nah tadi seperti contoh ya, nanti Bapak share juga contoh yang tadi. Lalu kita lihat di kata atau kebahasaannya. Yang pertama ada kata teknis. Nah, teknis itu adalah peristilahan ya. Contohnya yang bisa dicari pengertiannya, contoh remaja itu ada pengertiannya, rokok, teknologi, internet, reproduksi, atau bahaya aborsi ya. Kalau tapi ini udah terlalu jauh ya, bahaya aborsi, tapi memang di buku kalian itu ada ya, internet, pornografi dan lain sebagainya. Ini kata teknis tuh yang bisa dicari pengertiannya gitu. Jadi kalian kalau misalnya nanya pengertiannya ada gitu. Peristilahan tuh artinya pengertian ya. Lalu ada kata argumentatif seperti tadi di struktur. Argumentatif itu
apa ya? Ya argumen, berargumen atau berpendapat dengan menggunakan kata penghubung. Ya misalkan ada jika, misalnya, sebab, karena itu, dengan demikian. Nah, itu kalau kalian udah mau ngomong kayak gitu, ya makanya kamu jangan pergi ke sana. Nanti kan uangnya habis gitu kalau kamu mainnya di sana gitu. Mendingan di tempat yang lebih murah aja. Nah, itu tuh berargumen gitu ya. Kalau kalian udah mengucapkan kata-kata ini nih, nah itu kamu udah mulai mau menyampaikan pendapat gitu ya. Lalu ada kata kerja mental. Ingat, ini selalu diulang-ulang. Kata kerja mental adalah kata yang menggunakan pikiran dan hati. Contohnya, aku cinta kamu. Diharapkan, memperhatikan. Karena itu memperhatikan tuh pasti kan aktivitas yang menggunakan pikiran juga ya. Mengagumkan, nah itu menggunakan hati ya, kamu terkagum-kagum. Saya menduga, menduga kan menggunakan pikiran gitu ya. Berpendapat ya, berasumsi, menyimpulkan, itu semua menggunakan pikiran. Kalau berlari, oh enggak, itu bukan kata kerja mental, tapi itu menggunakan fisik ya, berlari, berjalan, mengangkat gitu ya, tidur. Nah, itu bukan mental gitu ya. Kita balik lagi ke ini ya. Nah, ya kita balik lagi ke sini. Yang di yang tadi ya udah ketemu sama kalian kata kerja mental apa, terus argumen itu apa, oleh karena itu. Sementara ini kata urutan waktu atau kronologis, belakangan ini kronologis. Kalau yang ada belakangan ini sebelumnya, setelahnya, itu namanya kronologis. Ini ya, masih dikenalkan isunya. Nanti kalian baca teksnya ya, kalian silahkan baca. Nah, tugas kalian bukan nyatet ini, tapi silahkan buat gitu ya, buat dari tadi ada beberapa, ada 3 ya, kebahasan di teks persuasif. Bikin masing-masing 10 ya, kata teknis 10, pengertian apa silahkan bikin 10. Terus ada kata argumentatif 10 yang menggunakan kata misalnya, jika, sebab, karena, dengan demikiannya, akibatnya, oleh karena itu, bikin 10. Kata kerja mental juga bikin 10. Jadi ada 30 kalimat yang harus kalian tulis. Karena waktunya 2 jam. Selamat bekerja. Jangan capek-capek juga ya. Ya cuman 30, ya cuman ya Pak, sedikit lah untuk 2 jam itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.